memang bak mulutnya na unsur bid'ah. Tak benar sangat. Watarul perbaiki memang terdapat pada mulutnya unsur bid'ah. Cuman hana pencerahan tentang tah jidu bid'ahnya ke yang perlu tak pelajari bak malam. Ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian yang menyatakan kanduri mulutnya bid'ah dan menyundangan hari raya. Pakan yang kudan timur pertanyaan, pakan jid kelagian agama kita nyo. Menyota pegah antara sunat dengan hana sunat memang hana tajuk. Tapi menyot sunat dengan bid'ahnya lagi surung pegah urau tidro malam tidro pegah. Pakan dia kemu balik pegahnya pun tengah urau pun tengah malam tidro ke pegah tengah urau tidro ke pegah tengah malam. Maka pat pegangan yang dipegah hukum kenduri mulut, hukum perayaan mulut, hukum menzikir mulutnya bid'ah, pat pegangan. Maka waktu kali ulun periksa beklam na pengajian di Masjid Cik Murung, tuan jelaskan cik mungkin na yang jak si beklino. Yang kalau penjelasan di video supaya kita nyo mengatakan pisah. Sebab menurut lun yang pegah bid'ah. Yang hana pegah pat bid'ah, kauri mulut bid'ah, yang pitalah. Yang pegah kanduri mulut sunnah, pat sunnah. Hana jelaskan nyo pitalah. Jadi pegah bid'ah hana penjelasan, pegah sunnah pun hana penjelasan. Jadi waktu ulun perhatikan, setelah ulun pelajari kitab-kitab yang bersangkutan dengan masalah kenduri mulut, yang perlu ulun sampaikan dan terakhir nak gure-gure mungkin apabila salah pemahaman tuan supaya tak perbaiki. Memang bak mulutnya na unsur bid'ah. Tak benar sangat. Watarul perbaiki memang terdapat pada mulutnya unsur bid'ah. Cuman hana pencerahan tentang tah jidu bid'ahnya ke yang perlu tak pelajari bak malamnya. Tino pemeriksaan luntuan dan pembahasan luntuan dalam masalah bid'ah dan sunnahnya. Nah, sabah permasalahan dalam pengajian kamu, baik pengajian seluruh Aceh ataupun pengajian di kampung-kampung dengan pengajian di pesantren-pesantren, yang menjadi pertanyaan besar, tanda tanya besar di saatnya pada ulun tuan, yaitu masalah sembahyang sunat raib 100 rakaat bak malam nisfu Syaban. Menyodra tengku-tengku mimi yang nani buat siru salikin jelas inan kepegah sunat pubut salat sembahyang sunat bulan Syaban 100 rakaat. Bagi orang-orang yang buat di pesantren kepegah sembahyang 100 rakaat bak malam nisfu Syaban bid'ah, harus dilarang. Tidak ada dalil. Ini dalam pesantren. Sehingga ada sebahagian orang berpesantren yang merencanakan untuk melarang pengajian kitab Sirul Salikin. Jid larang kitab Sirul Salikin, tapuruh kitab Sirul Salikin Ghairul Mu'tabarah. Tetapi dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali juga kepegah sembahyang 100 rakaat pada malam nisfu Syaban hukumnya sunat. Jadi yang muta adalah Ghazali dengan Nawawi.
bahkan Zainuddin Malbari dalam kitab Ihanatul Talibin hendak tertipu kata dengan haba kitab Ihya. Jadi sinaku yang lon tuang sendiri, mungkin orang yang lain timbul tanda terjadi timbul motivasi bak jiwalun untuk lamperisa lon paliksa apa yang sebenarnya terjadi dalam masalahnya. Maka nanti mau buat mulut, nyo akan dengar cerita, nyo akan mau buat mulut. Di mana dasar salat itu, di mana dasar perselisihan di antara ulama yang muktabar dalam mazhab Syafi'i. Kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Minhajul Talibin, kitab-kitab fikih yang lain semuanya. Menyo ini pegah Ihya Ulumuddin yang kitab tasawuf, nyo fikih menentang tasawuf dengan tauhid, nyo fikih, nyo haba urang hana mutuli fikih, hana dari tasawuf. Karena dia menentang dengan tasawuf dengan fikih. Sebab tasawufnya justru mengikhlaskan amalan dari fikih. Tiba enggak nyo ya. Ini adalah kesalahpahaman, karena di batai lain itu akan berbicara masalah fikih, tauhid dan tasawuf. Ya, ada kali ini. Cuma yang jelas betul tasawuf itu adalah mengikat di antara amalan fikih dengan i'tiqad tauhid. Itu yang mengikatnya adalah ilmu tasawuf. Jadi hanya mungkin tasawufnya menentang dengan fikih. Jadi dalam pemeriksaan sebegitu lama, mudah-mudahan ulun tuan merumpak jawaban dalam kitab Hasyiah Nihayatul Muhtad karangan Ali Shibran Malasi. Hasyiah Shibran Malasi diatik Syarah Muhammad Ramli yang dinamakan dengan Nihayah, yang matanji adalah Minhajul Talibin Nawawi. Nah, ini mulai kitab Nihayah di dalam bahasa senang lagi jelas. Tatkala jelas oleh Muhammad Ramli tentang masalah bid'ah sembahyang 12 rakaat bak malam Jumat awal Rajab dan sembahyang 100 rakaat bak malam di Saban, bid'atani mungkatani, bid'ah yang diingkarkan kedua-duanya karena hadisnya maudhu', hadisnya batil, tidak dapat diamalkan. Pertama, Zainuddin Malbari, jangan tertipu kamu dengan ada sebut dalam kitab Ihya. Pugukeun le Ali Shibran Malasi watagi pegat Hasyiah. Wa ma'adzalika fassalatu sahihatun. Ibarat Subhanallah, ibarat je sekitarnya. Dan bedat lagi nya bid'ah kedeh ni pegah. Sembahyangnya sah. Sembahyang 100 rakaat bak malam nisfu Syaban sah. Sembahyang 12 rakaat bak Jumat yang pertama bulan Rajab sah. Sebab yang dilarang adalah amrun arid, bukan zati salah, tetapi pekerjaan yang timbul daripada perkataan sunat 100 rakaat dalam bulan Syaban dan sunat salat 12 rakaat pada malam Jumat awal Rajab. Ini yang timur daripada habanyan. Pua yang timur daripada habanyan daripada i'tikad syariat memerintahkan secara khusus salat tersebut. Yang gelarang kita i'tikad yang bahwa nagi syariatkan sembahyang 100 rakaat bulan Syaban secara khusus.
dan disyariatkan sembahyang 12 rakaat bak Jumat yang pertama bulan Rajab secara khususiyat. Jadi i'tikad khususiyah ibadah umum itu yang anggap bid'ah karena takzib ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menciptakan kebohongan terhadap Nabi. Sebab syariat hanya pernah disunatkan khusus sembahyang 100 rakaat bak malam nisfu Syaban dan 12 rakaat bak malam Jumat awal Rajab. Hana. Yang ada apa? Yang yang Imam Yohana syariat. Syariat Nabi, syariat Islam selain salat 5 waktu yang wajib, ada salat sunat yang rawatib yang meringi waktu wajib, ada sunat salat yang zati sababi seperti sunat wudu, dan ada sunat witir, ada sunat tahajud. Selain daripada itu salat sunat secara mutlak yang waktunya selain 5 waktu yang telah dilarang. Watalih sembahyang asar, watalih sembahyang subuh, watai ilok matau rawa, watai tibir matau rawa, nak urus anak sembahyang, watai timang matau, limang bawa watanya hanjit sembahyang sunat mutlak, menyoba watai lain mandum jid, pun malam nisfu Syaban, pun malam nisfu Syaban seperti Syaban, pun malam Jumat awal Rajab, pun malam hamil awal Rajab. Musabah anak dilarang, tetap mentang bolehkan. Jadi ya, kejadian ji oleh para ulama-ulama salaf membaca tentang banyaknya fadilah malam-malam tertentu, malam Jumat, malamnya malam je, maka melakukan sunat mutlak pada malam nisfu Syaban sebanyak 100 rakaat. Yang dilakukan oleh ulama itu adalah salat sunat mutlak pada malam Syaban sebanyak 100 rakaat. Kenapa? Karena bak bulan Syabannya adalah malam nisfu Syaban adalah malam amalan tahunan. Supaya buku baru mengatle amalan para salaf dia pebut ibadah. Nah yang berzikir, nah yang baca Quran di malam bengoh, nah yang semalam, yang semayang di malam bengoh. Itu terus rakaat kedai. Mungkin yang kebut-but ulama salafnya yang dikerjakan oleh murid gonyan, kemudian murid gonyan ikut le murid gonyan lam, ikut le murid gonyan lam, sehingga teruslah pada Imam Ghazali, pada masa Imam Ghazali yang miotakalan ibarat kitab Imam Ghazali, cina ke pegah bila kali tertipunya, cina ke pegah nyo sembayangnya yang sebenarnya mustahabah kan, mustahabah kan masnunah. Wate bedakan mustahabah dengan masnunah dalam istilah fikih. Yang mustahabah adalah but yang dilaksanakan secara khusus oleh para ulama dari but yang disyariatkan secara umum oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah hanya berbuat laginya secara khusus, hanya diserahkan laginya, tetapi disunatkan sunat mutlak. Jadi para ulama berbuat pada malam nisfu Syaban sunat mutlak sebanyak 100 rakaat. Ya. Cuma kini Mu'adhali lon pegah di sino. Ya, bab sunat, bab sembahyang sunat. Lon pegah di sino lantaran sembahyangnya adalah mula-ulang dengan mula-ulang tahun lagi sembahyang tarawih, maka ulang gabung dengan sembahyang tarawih kan minasuna Rasulullah, kan minasu disyariatkan khusus oleh Rasulullah, tetapi minasu but yang dicintakan oleh ulamanya adalah mulang-ulang sebagaimana mula-ulang sembahyang tarawih, maka ulang lambatnya kan jelas Imam Ghazali kepegah kenyan syariat Nabi. Ini berarti Imam Ghazali betul ke pegah. Cuma yang tertipu hanya mufaham katanya tetap paham. Tang-tang sembahyangnya disyariatkan khusus.
Jadi ya, yang tak sembahyang bani Syaban serta sunat mutlak sah merumpak pahala. Yang hansjid tak etikut Nabi di syariat secara khusus sembahyang 100 rakaat bak bulan Syaban yang bid'ah. Ya, jadi sama mendung. Ya. Yang hanjut tak etikat yang bahwa syariat dikhususkan sunat 1 rakaat pada malam nisfu Syaban karena hana dalil. Adapun mengerjakan salat sunat mutlak pada malam nisfu Syaban 100 rakaat, jangankan 100 rakaat, 1000 rakaat tidak masalah, mendapat pahala. Makin le dah sembahyang makin le pahala aju. Tino ke yang kepegah le Muhammad Ali walaupun kebunan le Muhammad Ali dengan sembahyang rakaat nyara rakaatnya sembahyang rakaat boleh lantaran kepuput le ulama kan sembahyang kananan semasa Rasulullah, sembahyang tarawih kananan masa Rasulullah duduk berhubungan le ulama. Jadi bohnan yang ke le urang jiwaham na sunat khusus bak malam nisfu Syaban 1 rakaat. Jadi yang perlu pegah isinan jino getanya memperbaiki, menempatkan di mana bid'ah dan di mananya yang sunnah. Kun Imam Ghazali sunnah betul, kun Imam Nawawi bid'ah betul. Cuma jino tak bertempat. Bid'ah pada etikat, jika tak etikat sembahyang yang disunatkan secara khusus 1 rakaat pada malam nisfu Syaban yang bid'ah etikat. Adapun perbuatan yang terbina di hati bid'ah juga mengikuti tidak mendapat pahala, tidak merumpak pahala, merumpak pahala, memang tak ikut lagi kan. Tapi mengerjakan salat 100 rakaat di malam nisfu Syaban mendapat pahala dan sah dengan mengetikat yang bahwa itu mengerjakan sembahyang sunat mutlak pada malam nisfu Syaban yang terbenar di dalam syariat umum, yaitu syariat disunatkan sanat mutlak selain wakwate 5 buah bunuh di malam ji dia sembahyang isya buh juga lo sembahyang isya dengan di antara isya dan maghrib nyokon badal uruk sih hana harim yang baik balik 5 buah wate bunuh kan. Jadi sino ke perbedaan sehingga hana perlu tak pegah kitab Sirus Salikinyan, kitab Akhirul Mu'tabar, hana perlu tak pegah kitab Ihya'nya, kitab Akhirul Mu'tabar, tetapi bersihlah, pertempatkanlah, bersihlah dugaan kita dengan mempertempatkan bid'ah pada tempatnya dan sunnah pada tempatnya. Memang yang masalahnya le dengku le hana perlu terpegah menyui Aceh le payah tak puo-puo lagi nyan cuman you lun akan lun puo bak masalah mulut betul. Jadi part hubungan dengan mulut. Bak habasanya macam seperti salat tadi disebabkan oleh ulama telah mengikuti gurunya sehingga kaji kesabah adat disembahyang 1 rakaat bangun Syaban kepenamakan sembahyang khusus oleh orang awam tanpa pencerahan daripada ulama kekiranya sunat ala khususiyati, sunat khusus. Maka timuhlah pemahaman bid'ah sehingga dilarang oleh Nawawi menancip mulut. Golomna pencerahan bagi tanya tentang mulut. 4 masalah bid'ah, 4 masalah sunnah. Menyolong kalian atas nama perbuatan mulut nacit unsur bid'ah untuk yang terjelaskan mungkin yang kita perbaiki, tetapi dalam hal kenduri mulut di segi etikat pun ada unsur bid'ah seperti tadi saya kemukakan pada perbandingannya masalah sunat. Karena orang yang mengetikatkan syariat Islam ataupun agama Islam mensyariatkan secara khusus untuk memuliakan Nabi dengan kenduri, dengan pengertian orang hana kauri yang hana pemuliaan Nabi.
Yang etika yang laganyan. Dan khusus nagi syariatkan dengan kanduri baru pemulihan Nabi. Yang kan kanduri hana pemulihan Nabi ataupun syariat khusus kandurinya. Nyona urang awam yang etika lagi sunat sembahyang raya sang kaurinya. Sunat raya kan syariat khusus sembahyang raya sunat. Melancit kauri mulut na syariat khusus yang kauri ba boleh mulut. Sabar lagi bunuh. Sabar lagi bunuh. Etikad itu adalah bid'ah. Peci yang betul etikad. Yang betul yang ini kanduri mulut. Yang bahwa memuliakan Nabi dengan kenduri salah satu kenduri itu salah satu cara untuk bersyukur dan memuliakan Nabi. Kita pemuliaan Nabi dengan berzikir, dengan pegang selawat, dengan pulain, dengan dikhauri semua. Jadi pegat kanduri bak wate boleh mulut adalah salah satu sunat umum yang kita lakukan untuk bersyukur di atas kelahiran Nabi. Bahkan bersyukur di atas kelahiran Nabi, karena dengan lahir Nabi nikmat yang paling raya bagi kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Islam dan iman terbina di hati Nabi, di hati lahirnya Nabi. Maka dengan kelahiran Nabi kita telah merasai nikmat yang paling raya, yaitu Islam dan iman. Bersyukur di atas kelahiran Nabi pada saat bulan-bulan kelahiran Nabi atau bulan-bulan yang mendekati dengan kelahiran Nabi adalah suatu hal yang wajar. Memang nyemput dan bersyukur terserah. Yang namanya syukur melakukan sesuatu yang diredai oleh Allah. Tak buat sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah. Tak pergunakan jaro bagi you pergunakan, tak pergunakan babah bagi you pergunakan. Tak selawat. Berarti mempergunakan mulut untuk berselawat kepada Nabi. Nyat syukur. Tak mempergunakan harta, tak mensedekah, tak mengkanduri, tak menggunakan babah. Pegat pengajian mana untuk ayah akan dibicarakan kepegah sejarah Nabi. Ini adalah mendum-mendum cara bersyukur. Jadi umum cara bersyukur yang dilakukan dengan cara khusus, selama tidak mengitikadkan dengan cara itu khusus memuliakan Nabi dan Nabi, itu tidak benar. Jadi sabar lagi bunuh. Tamu kanduri bak bulan mulut, tamu selawat bak bulan mulut, undang urang rumah tu bak bulan mulut tayu selawat tapi kauri, undang tayu semubut lagi jo, tayu mendike, tayu mendalae, tayu pulam ceramah pegah sejarah Nabi. Yang mendum-mendum bahagian dari cara membesarkan dan bersyukur atas kelahiran Nabi. Selama hana taidikatnya yang khusus, berarti perbuatan kita adalah sunat dan mendapat pahala. Jadi baik ni sangkai ro ni santang urang hana kau di mulut, urang hana pemulihan Nabi nya lanjut yang beda. Taban lagi masalah lo yang babnya mah ada pegah masalah deng kena deng wate baca wate apa maca Rasulullah ke pelahi 5 konyan bedah urang deng kan yan pun nanti mohlamnya menanci penjelasan jinri. Jadi le lain yang permasalahan ji yang lagian dan antara lain kauri blang kauri laut kauri blang kauri laut bu kauri laut kauri buka kedai buka utin buka je. Jadi baik tak etikut yang syariat khusus. Adapun tak kauri pada watenya lantaran keperluan kita supaya kita berdoa dengan sedekahnya peletang rezeki oleh Tuhan. Wate kita buka kedai kanduri supaya you pelapang rezeki, you pemudah lagi oleh Allah untuk doanya. Yang ada apa? Yang baik tak pegah Nabi wate kita buka kedai sunat kauri. Tapi cara tadi maka nyoke prinsip yang pertama yang belum pegah bunuh tentang masalah sembayangan
nyo supaya di drone benar perbedaan ataupun penafsiran sehingga hana menentang di antara dua buah kitab kuno menangkit masalah bid'ah mulut. Bila nyan yang berusul bid'ah, cuma yang menentang kan yang menentang orang yang bid'ah, yang begah bid'ah mutlak, takauri bid'ah, takauri yang jauh mulut. Begah hana dali, tanya hanji kauri padali, mata boleh mulut. Sebab kanduri sedekah disunatkan secara mutlak. Barang kajian dia sedekah. Boh ba boleh mulut, kan ba boleh mulut. Boh karena lahir Nabi, bukan karena lahir Nabi. Boh karena lahir anak, bukan karena lahir anak. Hana kita sedekah, hana kita begak kanduri. Ini menyaita mong dalam umum, upat saya haram ba boleh mulut. Jadi perhatian atra yang kagiyu secara umum, nyo mu baru hanjit, ba yang kagitam. Contoh, agak sunat mutlak, giyu secara umum. Hanjit ke semayang mata cat mata timang mata urau bekas yang kaki tam karena dalil menangkit lagi sedekah kaki yu sedekah upat sah hanjit tam sedekah hotel mata uri rumah tu dia hanjit Quran makubu tak dalil hanjit Quran makubu sebab Quran kayu bet ya hana ge bet lah wese yang aku ingatnya hari yang kabut nan dalil tapi dalam kubur hana dalil. Jadi selama mantang buat Quran boh cung boh cung tampung boh dalam kubur tetap hukum ji sunat dah tak sunat dah pala. Jadi saban tak buat cung tampung tak buat cung tak buat dalam kubur tak buat babinah kubur dalam kubur sob. Hanya kebenar perbedaan pendapat. Jadi atra yang kagak sunat secara umum baru hanya tersebut bawa tewate yang kagetam. Maka untuk penjelasan hukum fikih dalam masalah mulut ono mentang meluntuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.